Kalau kita berkeyakinan kepada ajaran Sang Buddha, kita harus ingat, setiap perjalanan yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita kerjakan, kalau kita punya keyakinan, inti yang perlu dipegang adalah jangan sampai tambah menderita. Intinya adalah makin hari bagaimana caranya supaya kita tidak menderita. Ya. Apa yang harus kita upayakan? Langkah apa yang perlu kita upayakan supaya kita perlahan-lahan ini bisa mengikis kilesa-kilesa, perlahan-lahan ini kita bisa mengakhiri penderitaan? Langkah dalam tahap dhamma itu nomor 1 adalah pariyati dhamma. Pariyati itu adalah belajar. Jadi umat Buddha mesti mau belajar. Jadi umat Buddha itu memang harus belajar. Ya. Makanya sayang kalau sudah KTP-nya agama Buddha tapi tidak mau belajar. Karena sebelum kita melanjutkan dari pariyati menuju pati-pati, kita harus mengerti sehubungan dengan pariyati secara teori. Karena teori itu berguna. Ya. Kalau kita punya pariyati belajar, maka kita tidak banyak mengalami kekeliruan. Makanya belajar itu penting. Ya, untuk meminimalisir error. Makanya guru yang paling mahal guru pengalaman. Pengalaman yang gagal maksudnya. Pengalaman yang gagal itu dijadikan guru. Ya, makanya paling mahal itu guru. Guru dari pengalaman yang gagal. Ya, makanya kalau ada orang gagal kemudian ada motivasinya, anggaplah ini guru. Guru yang paling mahal adalah guru pengalaman. Ini bahasa motivasi kalau sedang gagal. Ya, guru yang mengingatkan yang paling mahal adalah pengalaman. Kenapa terjadi pengalaman yang keliru, terjadi error, kesalahan? Ya, karena secara teori pariyati belum lengkap. Makanya sebagai umat Buddha kalau ada hal-hal yang dalam tanda kutip hati ini masih duga-duga, ya duga-duga itu adalah apa ya? Kira-kira, jadi manifestasi, ini kalau kita ngomong abhidhamma ya, manifestasi dari micaditi, pandangan salah, ya, manifestasinya adalah duga-duga. Ya, karena belum jelas, ya, makanya pakai duga-duga, ya, pakai jangan-jangan, ya, jangan-jangan. Tapi kalau orang itu punya samaditi, ya dia sudah pasti punya pandangan terang, tidak perlu duga-duga. Makanya kalau kita di rumah lampunya terang, kita tidak perlu duga-duga. Ini gelas apa botol, tidak perlu. Tapi kalau lampunya mungkin redup, ya, itu harus benar-benar dekat sekali baru tahu. Kalau jauh, itu apa ya? Apalagi tadi jalan ke sini nih, lampunya di jalan mati tuh, lihat tuh. Ya di jalan mati. Itu kalau di jalan itu kalau tidak ada penerang ya, itu juga duga-duga. Ada melintang selang dikira ular. Ya sampai tidak berani lewat ya, dikira ular. Kenapa? Karena tidak ada penerangan. Nah, kita ini ibu bapak sekalian, sebelum kita praktek dhamma, kita ini perlu belajar. Supaya apa? Dari belajar itu kita punya perbekalan supaya tidak error. Dan belajar itu syaratnya mesti mau mendengar. Kalau ibu bapak disuruh memilih baca sendiri atau dengar, baca sendiri atau dengar, ada sebagian yang memilih baca, bagus. Biasanya kalau tipikal orang yang mendengar ragu-ragu baru dia tanya, Bante itu di buku yang mana Bante? Ya, baru baca.
Tapi kalau yang sudah membaca dan mendengarkan, oh ini persis ya dengan yang saya ketahui ya. Ya, makanya di zaman sekarang ya ibu bapak ya meskipun banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya urusan-urusan domestik Anda ini banyak ya, sisihkan sebagian waktunya untuk belajar dhamma. Kenapa? Karena dhamma ini akan membantu dalam rangka kita mengikis kita punya penderitaan. Jadi yang pertama adalah belajar. Ya, pariyati, ya belajar. Karena untuk mengakhiri penderitaan ini tugasnya tidak gampang loh. Tidak gampang loh. Ini pekerjaan yang tidak gampang. Ya. Untuk mengakhiri penderitaan tidak gampang. Makanya yang dipelajari mesti banyak. Banyak belajar. Banyak belajar. Kalau tidak mau belajar, kok cita-citanya ingin mengakhiri penderitaan, maaf ya, belum waktunya. Ya, belum waktunya. Anda mesti banyak belajar. Ya. Karena kalau Anda sedikit belajar, maka sedikit yang diketahui. Padahal di dalam jalan menuju akhir penderitaan itu diawali memiliki pandangan benar. Harus punya pandangan benar. Karena setiap orang ini kalau pandangannya benar, maka apapun yang dihadapi itu dengan sudut pandang yang terang. Ya, kalau punya pandangan benar, tidak gampang melekat, bisa melepas. Tidak gampang membenci, tidak muncul niat jahat. Kenapa? Ya karena dia sudah punya pandangan yang benar, ya, pandangan yang benar. Maka tadi saya menyampaikan kepada ibu bapak sekalian di awal, jangan sampai waktu yang kita jalankan ini makin hari makin bertambah penderitaan. Loh kan wajar toh Bante. Makin hari ini kan makin hari makin tua. Tua itu kan memang dekat Bante. Dekat dengan sakit, kan wajar toh Bante? Wajar dong Bante, kalau tua, sakit, wajar toh Bante menderita? Wajar, tapi Anda sakit itu dibedakan dua. Satu, sakit tubuh, dua, sakit, sekali lagi. Satu, sakit tubuh, dua, sakit pikiran. Ya, saya tidak enak ngomong sakit jiwa kan. Ya, karena kalau sakit jiwa nanti dibawa ke RSJ kan. Ya. Jadi kita ini ya memang ketika usia tua ya, bertambahnya usia muncul sakit, tapi jangan sampai sakit ini sampai kena yang nomor dua. Sakit tubuh itu pasti, sakit pikiran itu pilihan. Jadi kalau sampai Anda sakit pikiran, maaf ya, Anda salah pilih. Karena kalau sakit tubuh itu pasti, siapa yang tidak? Wong jarada momhi jarang anatito, biadida momhi biading anatito, maranada momhi maranang anatito. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Ini sakit tubuh. Makanya sakit tubuh itu pasti. Ya, saya kalau ceramah keseringan, tenggorokan juga kering loh. Kalau sudah kering, suara hilang. Terus gatel, besok batuk, berdahak. Terus akhirnya minum antibiotik. Nunggu seminggu, sehat lagi. Apakah Bante sakit pikiran? Kadang-kadang. Sakit pikirannya kapan Bante? Udah dikasih obat ini, obatnya kok tidak sembuh-sembuh ya. Ini jangan-jangan ada yang lain ya. Nah ini yang lebih berbahaya ya. Bukan sakit tubuh, yang lebih berbahaya adalah sakit pikiran. Maka ada satu nasihat yang disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha sendiri kepada perumah tangga yang bernama Bapak Nakula. Bapak Nakula itu meminta nasihat kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha memberi nasihat. Nasihatnya adalah, tubuh boleh sakit, pikiran jangan sampai ikut
sakit. Tubuh boleh sakit, pikiran jangan sampai sakit. Jadi tema malam hari ini ceritanya adalah bagaimana supaya kita tidak makin hari makin menderita. Ya, siapa tahu nanti sepulang dari sini ngomong panjang kali lebar ditanya umat di jalan, Bante ngomong apa? Wah, panjang. Panjang. Tapi tema malam hari ini yang ingin Bante sampaikan adalah jangan sampai makin hari makin menderita. Ini temanya. Jadi nanti kalau Kosanto tanya, Bante tema malam hari ini apa? Nah, makin hari jangan sampai makin menderita. Ini temanya. Nah, penderitaan ini berbicara dua, jasmani dan pikiran. Kalau urusan jasmani ini bisa diselesaikan dengan Anda punya keuangan. Betul enggak? Anda sakit jasmani itu bisa diselesaikan Anda punya keuangan. Sampai uangnya habis. Ya. Tapi sakit pikiran ini berlanjut. Kalau sakit tubuh ini sudah tua, akhirnya tutup usia, tubuh ini tidak terbawa. Tapi sakit pikiran akan membawa kelahiran kembali. Mana yang lebih berbahaya? Sakit tubuh atau sakit pikiran? Sakit tubuh sakit, ini nanti kalau sudah waktunya 100 tahun, sakitnya otomatis hilang. Ketika napas ini keluar dan tidak masuk lagi, selesai. Tapi penyakit pikiran ini kalau tidak diselesaikan, ini membawa pada kelahiran kembali. Maka yang paling berbahaya sebetulnya bukan sakit tubuh, yang paling berbahaya adalah sakit pikiran. Karena kalau sakit tubuh, ya tubuh ini kan urusannya dengan 4 hal. Makanan, karma, pikiran, cuaca. Ya. Kalau tubuh ini tiba saatnya, ya kita harus menyadari, ya tubuh ini ya suatu saat ya akan berubah. Ya. Tetapi pikiran yang tidak terlatih ini ya yang bisa membawa pada penderitaan. Makanya kapan hari ada yang komen, lah kalau mau mengatasi usia tua ya gampang, operasi plastik. Ngapain meditasi mengatasi usia tua? Operasi plastik, punya uang selesai. Ya. Batuk pilek, ngapain meditasi? Apotek ada. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dicari, tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu bagaimana menghentikan kelahiran kembali. Kalau Anda tidak lahir, maka Anda tidak sakit. Tidak lahir, tidak tua. Jadi kalau sekarang yang keburu tua dan sakit-sakitan, jangan salahkan dokternya, jangan salahkan makanannya, jangan salahkan tempatnya. Yang perlu dicek, salah sendiri masih mau lahir. Ya, karena penyebab sakit, tua, ya, ini adalah kelahiran. Makanya Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma, ya, supaya kita punya pandangan benar. Akhirnya kita tidak ada daya lagi, tidak ada keinginan lagi untuk lahir kembali. Lahir kembali. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, kita belajar Dhamma ini banyak hal yang sebetulnya ingin kita bahas, itu banyak hal. Karena Dhamma itu luas sekali ya, banyak hal. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui. Tadi Bante bilang, jangan sampai kita makin hari makin tambah menderita. Kenapa kita menderita? Kok tambah hari kita menderita? Kenapa kita menderita? Di dalam 4 kebenaran Arya disampaikan, sebab dari penderitaan adalah tanha. Tanha ini adalah nafsu kesenangan. Ya, nafsu kesenangan. Dan nafsu kesenangan ini menjelma menjadi aku.
Makanya ibu bapak jadi menderita itu karena keakuan. Kenapa? Anda tidak suka sama dia. Aku lihat dia tuh nyebelin, Bante. Sudah aku tolong, Bante. Tapi jadi ibu bapak yang membuat kita menderita itu adalah tanha. Tanha itu akan menjelma menjadi aku. Maka apapun yang menjadi atribut Anda, aku, ya, yang disebut dengan atha, aku, itu tidak lain adalah tanha. Pengalaman-pengalaman menyenangkan. Kalau pengalaman menyenangkan itu terus dituruti, jadi loba. Kalau tidak dituruti, kalau dituruti jadi loba, kalau tidak dituruti jadi dosa. Ya. Anda punya pengalaman menyenangkan. Kalau dituruti jadi loba. Kalau tidak dituruti jadi dosa. Anda jadinya, ya saya kan dengar nih keluh kesah rumah tangga orang nih. ya. Kalau dituruti, ya awalnya gelang apa namanya? Belum, itu udah level berikutnya. Level pertama adalah gelang kain, gelang benang. Nah, apa itu yang benang? Oh, menyenangkan. Cukup? Dituruti cukup? Awalnya karena tidak berani minta lebih sama suaminya. Jadi pertama kodenya, Pak, itu kok bagus ya Pak, gelang kainnya itu ya Pak ya. Nah, sukses. Besok ajak lagi, Pak, itu ada gelang perak Pak. Sukses. Pak, itu ada gelang emas. Ningkat. Dari gelang benang, sukses, ningkat gelang perak. Dari gelang perak sukses, gelang emas. Awalnya emasnya itu yang cuma satu. Sukses, mulai naik tuh. Ya, ini saya ngeluh. Saya ini melanjutkan keluhan suami-suami. Saya kurangnya apa Bante, coba? Udah dikasih Bante, ini minta lagi, pening lah Bante saya. Ya, tuh. Dituruti, aku pengalaman menyenangkan, dituruti jadi loba, tidak dituruti jadi dosa. Mulai ketika tidak dituruti, mulai sekarang hitung-hitungan. Sekarang hitung-hitungan, bukan ada sesuatu yang hilang, belum hilang, ya. Jadi yang namanya penderitaan itu muncul, ya, dari keakuan. Dan keakuan itu sebetulnya adalah kemunculan dari kita punya tanha. Maka kalau orang itu lenyap dia punya tanha, maka otomatis lenyap dia punya penderitaan. Jadi kalau orang itu bisa melenyapkan tanha, ya, maka orang itu sudah bisa melenyapkan penderitaan. Karena disebutkan sebab dari penderitaan adalah tanha. Lenyapnya penderitaan adalah lenyapnya tanha. Keakuan muncul itu karena ada pengalaman menyenangkan yang tidak lain itu juga tanha. Ya, pengalaman menyenangkan. Makanya dari tanha itu mengkondisikan upadana, kemelekatan. Apa yang kita lekati itu bermula dari sesuatu yang kita senangi. Masa si Bante, saya itu melekat tuh Bante sama musuh saya itu loh Bante. Ya dulu pernah hoping. Makanya yang paling sakit itu kalau disakiti orang yang dicintai. Itu yang paling sakit. Daripada disakiti orang yang tidak kenal. Apalagi disakiti oleh orang yang sedang hilang ingatan. Ya ngomel-ngomel di pinggir jalan gitu. Alah pantas, nggak waras kok kan itu kan. Anda tidak menderita. Tapi berhari-hari Anda akan menderita oleh siapa? Orang yang Anda senang. Kok bisa begitu ya? Karena upadana itu muncul, kemelekatan itu muncul, ya dari tanha, pengalaman menyenangkan.
Kadang-kadang orang ini termasuk kita-kita semua ini yang masih putu jana, yang masih belum terang, ya, termasuk saya juga, karena masih by proses. Ya, by proses itu artinya sedang, ya, jangan sampai nanti Anda salah persepsi, ya. Ya, ini supaya ini semua masih by proses ini. Ya, ibaratnya masih di perjalanan, ya. Kita-kita ini kadang-kadang ditanya, ingin mengurangi penderitaan? Ya. Ingin mengakhiri penderitaan? Iya. Siap mengurangi kesenangan? Kan tanha ini kan jenisnya ada 3. Kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Kama tanha itu adalah pengalaman menyenangkan yang muncul dari pintu indria. Makanya kadang-kadang kalau saya menyampaikan ini, saya hati-hati sekali. Kenapa? Karena perumah tangga itu masih gemar dengan kesenangan. Tapi saya menyampaikan, Anda ingin mengakhiri penderitaan atau ingin menambah penderitaan. Bahasa umum adalah kalau batuknya ingin cepat sembuh, tolong pisang goreng, bakwan goreng, yang berbau goreng-goreng itu nah, kalau di stop cepat sembuh. Tapi kalau dikurangi, apalagi punya hidup cuma sekali aja kok. Bikin repot, ya bagaimana bisa mengakhiri batuknya itu. Makanya Sang Buddha ini, kenapa Sang Buddha itu mengajarkan kita tentang sila? Itu juga ada hubungannya dengan kama tanha ini supaya bisa berkurang. Ya, berkurang. Ya, berkurang karena sila ini menjaga, ya. Ya, menjaga agar kita tidak terbawa oleh kita punya tanha. Ya, karena sebab dari penderitaan itu adalah tanha. Sebab dari penderitaan itu disampaikan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Lenyapnya penderitaan adalah lenyapnya tanha. Jalan untuk melenyapkan penderitaan adalah jalan mulia berunsur 8. Dan disitulah yang perlu kita perbanyak, bagaimana kita punya pandangan benar, bagaimana kita punya pikiran benar, bagaimana kita punya ucapan benar, bagaimana kita punya perbuatan benar, bagaimana kita punya penghidupan benar, bagaimana kita berdaya upaya benar, memiliki perhatian benar, dan juga konsentrasi benar. Sebelum kita membahas tentang itu semua, kita harus mengenali tentang keakuan. Makanya level pertama dari jalan Dhamma yang disebut dengan pemasuk arus itu menghancurkan, yaitu Sakkaya Ditthi, pandangan diri yang kekal, yang tidak lain itu juga aku. Aku itu adalah pengalaman menyenangkan. Ya. Ini, jadi pengalaman menyenangkan itu menjadi aku. Objek-objek yang menyenangkan menjadi milikku. Ya, jadi pengalaman menyenangkan itu aku, objek-objek yang menyenangkan adalah milikku. Inilah bahaya. Kenapa kita masih melekat dan ingin lahir kembali? Karena pernah mengalami pengalaman-pengalaman menyenangkan. Sehingga menggenggam ingin lahir kembali. Karena sifat dari tanha itu adalah ponobhawika. Kelahiran, menyebabkan kelahiran, ponobhawika. Nandiraga, kesenangan indriawi. Tata-tatra binandini. Kalau di sini sudah habis, maka mencari di tempat lain. Yang digambarkan di dalam Paticcasamuppada itu seperti seekor monyet dari pohon buahnya sudah habis, dia siap-siap loncat berikutnya. Kita juga dalam tanda kutip masih sama. Sekarang waktunya habis, kemudian loncat lagi. Loncat lagi. Sampai kapan, Bante? Sampai punya pandangan benar. Kalau belum punya pandangan benar, bagaimana, Bante? Ya loncat lagi. Dan ceritanya sama.
derita jasmani, derita batin. Ya. Makanya di sini ibu bapak kita harus belajar. Ya, tahu. Anda bisa marah, Anda bisa benci, ya. Itu karena keakuan juga. Ya. Aku itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Ya. Makanya kalau Anda tersenggol yang menyenangkannya, Anda dibuat stres. Ya kan? Apa tidak? Ah, Bante, saya disakiti mah. Biasa, Bante. Saya ketemu suara-suara kasar. Ya. Tersisihkan. Ah, biasa, Bante. Kenapa? Oh, saya udah vipassana, Bante. Amati aja, Bante. Oh, itu amati. Telinga, suara, kontak, muncul perasaan. Dari perasaan itu muncul bentuk pikiran. Ya, dari sekian banyak orang ya sedikit yang begitu. Ya, yang bisa menyadari ada suara, ini telinga, ada suara, ada kontak, terjadilah perasaan. Sedikit sekali. Makanya kalau orang vipassana, dia tidak terkecoh dengan suara dari luar. Tidak terkecoh dari suara dari luar. Kenapa? Dia bisa membedakan mana aku, mana konsep. Apa yang kita dengarkan sebetulnya konsep semua. Tapi kalau kita sudah bervipassana, memiliki pengertian yang benar, kita bisa bedakan ini hanyalah konsep. Konsep itu bukan aku. Sekarang kita tahu, aku itu adalah pengalaman menyenangkan. Makanya Anda akan tersenyum kalau Anda dipuji. Loh, saya punya ponakan, 4 tahun loh. 4 tahun, belum sekolah 4 tahun. Itu kalau saya puji itu senyum-senyum loh. Itu saya puji penyenyum. Saya mikir, kok ngerti ya? Baru 4 tahun. Ih, gantengnya, senyum-senyum gitu. Ya, senyum-senyum itu. Senyum-senyum, ih gantengnya, dia senyum-senyum. Dalam hati saya, dia ngerti ya. Giliran saya bilang, ngapain? Terus dia sembunyi, tutup muka gitu. Ya. Jadi ibu bapak sekalian, kita dari kecil sekalipun itu sudah ada aku, ya. Makanya anak kecil kan ditanya tuh, mana cantiknya, matanya kedip-kedip gitu kan. Mana cantiknya, matanya kedip-kedip gitu kan. Loh itu dia seneng gitu loh. Bahkan di foto, mana cantiknya, kedip-kedip gitu. Bahkan mau tidur aja ditanya, mana cantiknya, kedip-kedip. Kenapa? Itu pun juga aku juga. Karena ketika pernyataan itu muncul, itu sesuai harapanku, dia jadinya, oh, somanasa, senang. Ya, senang. Ya, senang. Ya, jadi yang namanya aku ini perlu hati-hati. Ya, kenapa perlu saya sampaikan? Supaya ibu bapak ketika mendengar suara, melihat hal-hal yang kurang menyenangkan, pengalaman-pengalaman pintu indera yang mungkin dalam tanda kutip kurang menyenangkan, batin Anda bergejolak, Anda ingat, aku nagih. Nagih. Aku maunya dipuji, sekarang dia memberontak karena dapatnya bukan pujian. Maunya dia baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja. Anda menjadi terbakar. Anda mesti ingat, aku sedang memberontak. Nanti Anda bisa alami. Ngantri di bank panjang, lama. Kalau Anda masuk di priority langsung tellernya sesuai harapan. Senyum. Giliran ngantri, panjang. Sudah panjang, belum sarapan. Ya, masih ada tuntutan pekerjaan yang lain. Aku mulai nagih. Ingat loh ya, aku adalah pengalaman menyenangkan. Giliran aku tidak dipenuhi, maka dia nagih. Dan ini Anda harus hati-hati. Makanya guru Buddha menyampaikan, cara melatih batin yang paling baik adalah sabar. Sabar itu hartanya biku. Hartanya biku ya. Ya, jadi biku itu ya hartanya ya sabar itu. Makanya biku akan elegan kalau kelihatan sabar. Ibu bapak juga sama ya, sama ya. Wah, Bante, saya punya istri itu sabar sekali. Bagus. Saya punya suami juga sabar sekali. Bagus. Saya punya anak itu sabar meskipun sulit, Bante. Dia sabar sekali, Bante.
Hebat. Memang dikatakan cara melatih batin yang terbaik itu adalah sabar. Bagaimana kita bisa menaklukkan keakuan kita yang lagi seneng-senengnya ini, tidak dituruti, dia memberontak. Anda punya kumpulan kesabaran, dia akan reda. Kenapa seseorang itu tidak bisa menekan? Dia pengarahan dirinya itu tidak mampu. Karena dia tidak pernah menyadari betapa berharganya berupa kesabaran. Makanya jadi biku tadi saya bilang, salah satu hartanya adalah sabar. Diajak umat RG baca parita ke rumah duka Jelambar. Ya, selesai baca parita, umatnya makan bubur. Ya, Bante sabar. Sabar ya, sabar ya, sabar. Ya, sabar elegan, sabar kan? Sabar karena Bante tahu ini bukan waktunya. Waktunya Bante besok pagi. Nah, jadi sabar ya. Jadi ibu bapak sekalian, ya, kalau kita punya sabar, ya, ini cara. Karena kalau aku ini, ya, makanya orang-orang yang gampang terbakar keakuannya, ya, senang sedikit kalap, ya, senang sedikit kalap, gitu ya, tidak suka kalap, gitu ya, ya karena dia tidak punya kesabaran. Aku tidak bisa turun. Akunya menjadi. Ya. Makanya salah satu teknik meditasi, nanti kalau karma baik mendukung ibu bapak sekalian, nanti bisa belajar di tempat Bante Kanti. Anda diajarin tentang jalan dengan pelan-pelan, slow motion. Angkat, maju, letak, angkat, maju, letak. Giliran makan, lihat makan, sendok, angkat, dekat mulut, buka, masukkan sendoknya, tutup mulut, tarik, turun, kunyah. Lu makan kok repot begitu Bante? Ya ini namanya juga latihan vipassana di sana. Ya, cepet-cepet kan beres Bante. Enggak, ini juga latihan sabar. Makanya ada poin yang saya sampaikan kepada para umat. Terus apa Bante kaitannya dengan vipassana itu? Ya mungkin itu sih belum membahas tentang nama rupa saya bilang. Tapi itu membahas tentang bagaimana sebelum kita berlatih, kita punya basic berupa kesabaran. Punya basic berupa kesabaran. Ya, jadi sabar ini. Karena ini ada kaitannya dengan pengalaman menyenangkan. Karena menyenangkan itu sifatnya nagih. Kalau tidak dituruti, ya muncul dosa. Ya, dituruti makin jadi, tidak dituruti makin benci. Ya, dituruti makin jadi, tidak dituruti makin benci. Kenapa itu semua terjadi? Ya, ya karena kita saat itu sedang tidak bersama pandangan benar. Sudah tidak punya pandangan benar, sudah tidak latihan sabar. Jadi supaya dalam hidup ini kita bisa mengakhiri penderitaan, mengurangi penderitaan, maka poin sabar itu jangan sampai hilang. Bante kan saya sudah sabar, itu nadanya ketinggian. Ya, itu nadanya ketinggian. Yang namanya sabar itu, Bante kan saya sudah sabar, bagus. Bante kan saya sudah sabar. Gimana Bante ya bisa sabar kalau begitu? Baru ngomong katanya bisa sabar. Ngomong sama Bante aja enggak sabar. Gimana? Kok bisa terjadi begitu Bante? Ya lagi-lagi pengalaman menyenangkan itu pengennya selalu buru-buru. Makanya kalau Anda kirim sesuatu paket gitu ya, maunya paket yang paling cepat namanya apa? Ya pokoknya besok sampai lah. Hari ini sampai. Sudah jam 8 belum muncul. Sudah jam 9 belum muncul. Giliran muncul setengah 10, kasih bintang 1. Kenapa? Kok dikasih bintang 1 barangnya sampai? Tapi aku itu maunya cepat. Aku menderita gara-gara dia belum sampai. Giliran sampai, sudah setengah 10. Aku tetap menderita. Ini lagi-lagi Anda punya keakuan. Keakuan itu manifestasi dari tanha, pengalaman menyenangkan.
Hidup senang itu ya boleh pilihan. Tapi jangan sampai Anda tidak punya pandangan benar. Makin senang, keakuannya makin jadi. Nah, makanya zaman sekarang itu, ya, akunya ya gede-gede. Karena zaman sekarang itu apa-apa gampang untuk mendapatkan 5 tali kesenangan itu gampang. Ya. Gampang seneng juga gampang. Gampang seneng juga gampang. Ya benci. Ya, gampang benci. Ya, seneng gampang, benci juga gampang. Ya. Ya. Jadi ibu bapak sekalian, ini perlu dipelajari. Ya, khususnya kita punya keakuan, tanha. Ya. Pengalaman menyenangkan jadi aku. Objek-objek yang menyenangkan itulah yang kita klaim ini milikku. Ini milikku itu manifestasi dari kita punya mana. Mana itu adalah kesombongan. Kesombongan. Menganggap itu sebagai milik. Padahal itu cuma barang hak guna pakai. Bukan hak milik. Cuma bisa dipakai, tidak bisa dimiliki. Ya. Apa yang Anda miliki ini ya cuma kesepakatan aja. Aslinya ya kita cuma sertifikat, aslinya ya tidak punya milik. Karena nanti tiba saatnya giliran kita meninggalkan dunia ini, semua juga kita tinggalkan. Tidak bisa disebut sebagai milik. Ada memang yang mendekati milik, tapi sebetulnya juga tidak juga. Mendekati, yaitu perbuatan. Ya, perbuatan itu mendekati. Ya. Tapi perbuatan ini pun juga tidak bisa kita katakan milik kalau sudah mencapai kearahatan. Karena perbuatan itu kalau sudah mencapai arahat namanya kiriya. Kalau kiriya itu sudah tidak menimbulkan wipaka. Tapi kalau kusala dan akusala masih ada wipakanya, masih ada buahnya. Jadi ibu bapak sekalian yang perlu dimengerti dan direnungkan kembali, ya, bagaimana kita menetralisir, mengurangi kita punya keakuan yang diawali dengan bagaimana kita mengurangi kesenangan. Makanya kalau bisa, ini kan tinggal 2 hari lagi nih hari Waisak, ya 2 hari ini atasilalah. Ya 2 hari ini atasilalah. Ya atasila tidak makan lewat tengah hari, pokoknya menjalankan silalah. Kalau sebulan kan kepanjangan. Ya kan mumpung ketemunya hari ini. Ya ditekadkan, ya 2 hari. Ya nanti waktu selesai ya kembali lagi gitu. Jadi ibu bapak sekalian, yang namanya tanha ini ya muncul keakuan, milikku itu muncul dari mana? Kita punya anggapan, menganggap sebagai milik. Dan kesombongan itu variasinya macam-macam. Ada namanya jati mana. Jati mana itu sombong karena lahir. Karena bawaan lahir. Jati lahir, bawaan lahir di keluarga tertentu. Ya, dengan rupa tertentu, bawaan lahir, jati. Ya. Kita sombong karena kita punya bawaan lahir. Di keluarga apa, dengan penampilan seperti apa, itu bawaan lahir. Ya, jati mana. Ada kesombongan yang disebut dengan dana mana. Sombong karena punya kekayaan. Ya. Ada yang ketiga, namanya panya mana. Sombong karena punya pengetahuan. Ya. Tapi yang itu lebih halus. Ya, sombongnya orang punya pengetahuan itu biasanya itu lebih halus. Ya, lebih halus. Ya, kadang-kadang saya ditanya orang, Bante dulu belajar meditasi di mana? Di Sri Lanka. Itu sebenarnya juga ada mana juga. Ya, ada mana juga supaya tambah yakin gitu loh. Ya, wih, Bante belajarnya sampai luar negeri. Kan biasa orang Indonesia kalau berbau luar negeri kan agak kalap-kalap sedikit itu. ya jadi oh Bante pernah ke sana. Itu sebenarnya juga mana juga. Ya, menganggap bahwasanya dari pengalaman pengetahuan itu. Ini juga mana juga. Ya, mana juga karena disebut di situ ada 3, jati mana, dana mana, dan panya nama. Ya, panya mana. Kesombongan karena pengetahuan. Ya, kadang-kadang ya bisa juga. Kadang-kadang kita sudah belajar Abhidhamma gitu. Sudah jadi umat Buddha bertahun-tahun Abhidhamma enggak tahu. Ya, jadi Abhidhamma enggak tahu. Wah, sayang.
Ini penting, ini abidama, mesti tahu nih cita, ceta, cita, ya penting. Ya, giliran minta ajarin dong. Oh, belum bisa. Belum bisa. Ya, jadi belum bisa. Nah, ini kadang-kadang juga muncul gitu. Wah, baru numpang tidur di wihara hutan, udah bangga. Oh, saya udah tahu ke Thailand tuh, ke wihara hutan tuh. Cuma numpang tidur. Numpang tidur cerita. Itu juga salah satu mana punya pengetahuan. Oh, tinggal di wihara hutan. Ya, ini hanyalah sekedar pengetahuan supaya Anda tahu, supaya tidak usah niru. Nah, ya, jadi tidak usah cerita. Saya udah dari tempat Bante Atadhiro ya. Siapa tanya? Ya, jadi ibu bapak sekalian, kadang-kadang kita punya mana itu bisa muncul, dan mana inilah yang nanti menjadi milikku. Anggapan tentang milik itu ya dari kesombongan itu. Ya, kesombongan itu munculnya ya menjadi milik itu. Kalau anggapan tentang aku itu dari pengalaman menyenangkan, milikku itu dari objek-objek yang menyenangkan. Dan diri ya, itu muncul karena kita punya pandangan keliru. Namanya diti. Ya, pandangan keliru. Karena kita melihat konsep, tidak punya penglihatan yang sebagaimana adanya, kita menggunakan bahasa samutik, belum menggunakan bahasa paramata. Ya, paramata itu adalah hakiki, yang sesungguhnya. Ya. Makanya kalau seseorang belum mengerti, belum menembus, ya anggapan tentang diri itu masih ada. Tapi nanti kalau ibu bapak nunggu karma baik, ya nanti belajar dikit-dikit, nanti lama-lama, ini sekarang investasi dulu lah. Bante ngomong apa Anda tidak paham, tidak apa-apa lah. Ya, anggap investasi dulu. Suatu saat Anda akan mengerti, karena belajar itu perlu proses. Ya, perlu proses. Nanti Anda akan tahu tentang mana itu aku, mana itu milikku, mana itu diriku. Ini tidak lain adalah manifestasi kita punya kotoran-kotoran batin. Dan kotoran batin itulah yang menyebabkan dumadi, kelahiran kembali. Selama kotoran batin itu masih ada, maka kelahiran kembali akan terus berlanjut. Nah, maka ya di sini ibu bapak sekalian, dengan kita yang pertama tadi untuk menghilangkan keakuan, pengalaman-pengalaman menyenangkan, ya latihanlah. Ya, harus disadari, pengalaman menyenangkan ini muncul dari berbagai faktor. Supaya anggapan tentang aku itu menjadi meredah. Ini berbagai faktor. Dan kalau Anda sudah tahu faktornya, ketertarikan akan menjadi berkurang. Ya, berkurang. Ya, Anda punya baju. Baju ini dari berbagai faktor. Ada tukang jahit, ya, ada tukang jahit. Tahu enggak waktu orang angkat kainnya itu? Bukan susah, itu keringetan. Keringetan itu, apalagi waktu jahit itu bersin tukangnya itu. Yang Anda bangga-banggakan itu bekas bersinnya tukang itu. Jadi apa pengalaman menyenangkan ini? Kalau kita lihat dari berbagai faktornya, ya, yang kita katakan menyenangkan ini pun juga kemunculan bersebab. Dan kalau Anda telusuri, maka tidak ada daya tarik. Makanya ada yang bilang lebih baik tidak tahu Bante. Ya. Makan mie ayam yang didorong-dorong. Setelah dikasih ceramah, kok saya jadi tidak selera ya Bante. Gara-gara apa? Gak bilang, itu saya perhatikan abangnya itu kan dorong, keringetan. Kemudian dia bersihkan, kok tidak cuci tangan ya Bante. Oh, saya bilang itulah cita rasa asin yang tidak ada di garam. Saya bilang. Jadi kalau Anda tahu sebab-sebabnya, itulah kenapa orang yang sudah tercerahkan, dia timbul nibida. Sudah enggan. Enggan itu ya tidak mau lagi. Karena sudah tahu rentetan itu. Ya. Makanya nanti kalau membaca ada, kok bosan ya, kok enggan ya, ada nibida. Keengganan, tidak tertarik lagi. Kenapa tidak tertarik lagi? Ya karena dia sudah melihat langsung, menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan tidak akan menarik seseorang. Nah, kita putu jana ini matanya masih banyak debunya. Sehingga tidak sempat menganalisis. Makanya seringkali kita tertipu sama dunia ini. Nah, tertipu sama dunia ini. Karena kita belum sempat untuk menganalisis.
Makanya kapan hari saya cerita kepada umat, kemudian saya cerita tentang Vipassana. Tanda-tanda dari kemajuan Vipassana, saya bilang sama dia, ketertarikan sama mata mulai berkurang. Mata tidak lagi mengejar objek-objek menyenangkan. Telinga tidak lagi mengejar suara-suara menyenangkan. Jadi telinganya sudah tidak mengejar konser-konser. Matanya sudah tidak lihat bioskop-bioskop lagi. Dia bilang, serem ya berarti kata dia. Wah, kok rasanya saya kok belum siap ya katanya. Ya kadang-kadang kan menggebu-gebu nih. Ingin mengakhiri penderitaan. Memang tanda-tanda kalau orang sudah mulai melihat, ya keengganan muncul, dia mulai tidak tertarik dengan penglihatan, tidak tertarik dengan suara, dia sudah tidak tertarik dengan aroma. Pokoknya ketertarikan dari pintu indria ini sudah mulai pelan-pelan. Ya. Kenapa? Karena dia sudah lihat hakikatnya. Gitu loh. Dan itu sangat alami dan wajar dialami oleh ya orang meditator. Memang begitu. Ya. Tapi umat ini bilang, kok rasanya belum siap ya Bante. Kayaknya saya samata aja dah Bante katanya. Ya supaya tenang-tenang aja hidup saya dah Bante. Nah, saya bilang, ya semua ini kan pilihan. Ini kan tahap nih. Ya, nanti tiba saatnya ibu bapak akan menyadari. Ya, tiba saatnya akan menyadari. Mungkin sekarang kita masih menikmati ketenangan. Menikmati ketenangan. Ya, mungkin sedang menikmati ketenangan. Tapi tiba saatnya ya nekama nisangsa, perenungan tentang manfaat melepaskan itu muncul setelah tahu kama dinawa, bahaya dari kesenangan indria. Makanya di dalam dhamma bertahap yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Anupubbhikata itu kan diawali dari dana, sila, surga. Surga artinya hidupnya sudah nyaman. Sudah nyaman. Nah, kalau sudah nyaman, nanti tiba momen tertentu, dia akan lihat celahnya. Baru merenungkan tentang bahaya dari pintu indria. Karena pintu indria kita ini setiap hari ini membakar. Mata membakar, telinga membakar. Maka duduk sebentar meditasi itu tidak tahan loh. Dibakar oleh apa? Oleh pintu indria. Ya, Anda punya alarm. Anda juga punya alas duduk. Nah, ini belum kakinya membakar. Matanya. Udah jam 8. Udah jam 8. Udah. Jadi mata ini bisa membakar. Karena ini menyala. Ya. Dibakar oleh apa mata kita? Dibakar oleh loba, dosa, moha. Raga gina, dosa gina, moha gina. Caku ini terbakar. Oleh apa? Raga gina, raga itu sama dengan loba. Raga gina, agi itu api. Raga gina, dosa gina, moha gina. Telinga kita juga terbakar. Ya. Makanya kadang-kadang kalau bukan terbakar oleh yang menyenangkan, terbakar oleh yang tidak menyenangkan. Makanya pintu indria kita setiap hari menyala. Makanya supaya tidak menyala, kita diajarkan untuk menenangkan diri, meditasi. Tinggal kuat-kuatan. Kuat-kuatan, kuat tekadnya atau kuat apinya. Kalau apinya menyalanya terlalu gede, ya Anda akhirnya, besok aja dah. Masih ada waktu kok. Ya. Jadi ibu bapak sekalian, di dalam kita belajar Dhamma, ya, kalau kita pelan-pelan ya nanti berkembang, yang namanya keakuan ini bisa kita tinggalkan. Pandangan milik juga bisa kita tinggalkan. Dan kita tidak terbawa oleh 5 tali kesenangan. Ya, 5 tali kesenangan. Ya, jangan sampai ibu bapak hidup hanya mengejar 5 tali kesenangan. Jangan sampai hanya ngejar ini 5 ini. Nanti kualitasnya tidak berkembang. Jadi ibaratnya batin Anda tidak akan cemerlang. Ya, kalau ditutupi oleh 5. Mata, telinga, hidung, lidah, sentuhan. Nanti ya tidak akan cemerlang. Dan kalau 5 ini begitu kuatnya, hati-hati. Kotoran batin itu lebih kuat juga. Ya.
Kalau saking kuatnya jadi loba. Saking kuatnya tidak dituruti jadi dosa. Kalau sudah loba dosa, sudah masuk ke hati, jadi aku, jadi keras kepala. Dikasih tahu, sulit sekali. Ya, sulit sekali. Itulah yang namanya moha. Moha, sulit sekali. Jadi kita tersesat, dikasih tahu, sulit sekali. Kalau sudah tersesat itu kasih tahu itu sulit sekali. Makanya kita belajar dhamma ini ya pelan-pelan. Ya, karena topik dhamma itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tapi secara garis umum kita tahu, kita berkeyakinan kepada ajaran Sang Buddha adalah untuk mengakhiri penderitaan. Makin hari harapannya adalah semoga penderitaannya berkurang. Derita jasmani itu pasti, derita pikiran itu pilihan. Supaya pikirannya tidak menderita, belajarlah untuk meninggalkan keakuan. Kalau Anda bisa meninggalkan keakuan, Anda tidak terjebak oleh kesenangan, akan berkembang hal-hal baik lainnya. Makanya nanti dalam kehidupannya, yang namanya praktek dhamma ini, mesti banyak sabar. Ya, mesti banyak sabar. Bante, kan saya sudah sabar terus. Bagus. Sampai kapan Bante? Sampai mencapai arahat. Ya, jadi terus belajar. Meskipun hati ini terus terbakar, mata ini terbakar, keakuan menagih, benci mendorong, sabar. Ya, sabar. Ya. Inilah yang ingin Bante sampaikan ya sebagai pembekalan di dalam pendalaman dhamma pada malam hari ini. Semoga apa yang Bante sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, sehingga kita pelan-pelan bisa mengikis kita punya kilesa-kilesa, membuang keakuan, hingga akhirnya kita dapat merealisasi tujuan tertinggi, yakni Nibbana. Semoga semua makhluk berbahagia, Sabisata Bhawantu Sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu.